untuk setiap anugerah dan berkat Tuhan yang melimpah di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, di pagi hari yang indah ini kami boleh bangun dan tidur kami. Semua itu atas seizin-Mu dan atas kasih-Mu yang senantiasa memelihara kehidupan kami. Dan saat ini Tuhan, sebelum kami melakukan segala aktivitas kami datang kepadamu menyerahkan hidup kami. Berkata Tuhan menenangkan hati dan pikiran kami agar kami mampu mengalahkan segala keinginan si jahat, dan kami tetap diam di dalam terang yang sejati. Bimbinglah kami Tuhan melalui renungan pagi ini agar kami memiliki bekal untuk menjalani kehidupan kami. Di dalam Yesus Kristus berfirman Tuhan, karena kami sudah siap untuk mendengarkannya. Amin. Selamat pagi untuk kita seluruhnya jemaat Tuhan yang terkasih. Yang menjadi nats firman Tuhan untuk kita di pagi hari ini diambil dari kitab 1 Timotius 4 ayat 8. Beginilah dikatakan, latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal karena mengandung janji, baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Aiotik do gunani pabosihod daging alai tusalibuk nado haseya hadaulau keni ai hangulungan nuai nang sobut di baga-bagahan. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ada pepatah yang mengatakan bahwa usaha tidak pernah mengkhianati hasil. Demikian halnya ketika atau jika seseorang ingin berhasil, maka tentu ia harus juga mempertimbangkan usaha-usaha yang ia lakukan. Semakin banyak usaha yang kita lakukan, maka semakin besar peluang kita untuk memperoleh kemenangan atau keberhasilan. Hal inilah juga yang dikatakan oleh Paulus kepada Timotius, seorang rekan kerjanya di dalam pemberitaan firman Tuhan, di mana Paulus menyadari bahwa dengan latihan yang terus-menerus akan membentuk karakter seorang pelayan dan juga akan membuat kita lebih berhasil dalam pemberitaan firman Tuhan. Paulus menyadari itu, bahwa dalam pemberitaan memberitakan kabar baik juga perlu latihan yang terus-menerus. Dan itulah yang dikatakan kepada Timotius, seorang rekannya yang tergolong masih muda, namun Paulus mengajari agar ia terus melatih diri, tidak menjadi takut sekalipun ia masih muda, agar ia memiliki potensi, agar ia memiliki sebuah kemenangan atau keberhasilan dalam pemberitaan firman Tuhan tersebut. Dan tantangan terbesar yang dihadapi oleh Timotius disadari oleh Paulus, yaitu menghadapi para pengajar sesat. Dan inilah yang menjadi dasar atau sebuah pegangan ataupun pembelajaran bagi Timotius, seorang rekan kerja Paulus tersebut. Demikian halnya itu juga yang dikatakan kepada kita di pagi hari ini dalam renungan pagi kita. Bagaimana kita diajak agar kita senantiasa giat dan terus-menerus melatih ibadah kita. Bapak Ibu saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ibadah yang benar sesungguhnya melahirkan perubahan di dalam hidup orang percaya, serta membentuk karakter orang hidup baru di dalam Kristus. Ibadah yang dilakukan dengan sungguh-sungguh akan mengarahkan orang-orang untuk fokus kepada pemberitaan Injil Tuhan dan kepada siapa saja. Sama halnya ketika Paulus mengatakan itu kepada Timotius, rekan kerjanya. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, maka agar kita mampu untuk mewujudkan ibadah yang sejati atau ibadah yang sesungguhnya, salah satu upayanya ialah mau untuk berlatih dan terus melatih diri atau membiasakan diri untuk beribadah. Karena dengan latihan melatih diri, maka kita akan nyaman
untuk senantiasa beribadah. Maka kita akan senantiasa merindukan relasi yang intens dengan Allah dan akan melatih jiwa kita untuk tetap sehat, optimis dalam menghadapi segala tantangan hidup. Inilah salah satu karakter orang yang senantiasa mau berdiam diri dan juga terus melatih dirinya untuk beribadah pada Tuhan. Dia tidak pernah gegabah ketika menghadapi sebuah tantangan. Dia tidak pernah menyerah, melainkan selalu melihat sebuah peluang sekalipun dia menderita, sekalipun dia menghadapi tantangan. Oleh sebab itu Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, dalam renungan pagi ini kita melihat bagaimana ketika kita mau berlatih terus menerus melatih diri kita beribadah, maka di dalamnya juga kita akan menuai janji Allah untuk hidup kita yang sekarang dan untuk kehidupan kita yang akan datang. Dalam ibadah kita bersekutu dengan Tuhan dan meminta janjinya untuk sekarang dan nanti. Hal ini secara nyata dan pagi hari ini juga kita rasakan, yaitu penyertaan Allah dan pemeliharaan Tuhan hingga kita tidak mudah takut dan khawatir untuk menghadapi pergumulan hidup. Itulah yang kita rasakan sebagai bukti konkret jika kita mau terus berlatih diri beribadah dalam Tuhan, maka kita akan senantiasa merasakan penyertaan Allah, merasakan pemeliharaan Allah di dalam kehidupan kita di masa ini dan yang akan mendatang. Maka jika kita menyadari latihan badani akan membawa kepada keuntungan fisik kita, maka latihan rohani atau ibadah pun akan membawa keuntungan yang berlebih-lebih lagi dalam hidup kita, terlebih dalam kerohanian kita. Maka penting bagi kita untuk melatih diri kita agar kita mampu memiliki atau mewujudkan ibadah yang sejati, agar kita kian hari kian dibaharui dan merasakan serta mengalami janji-janji Allah seperti yang dikatakan dalam renungan pagi hari ini di dalam hidup kita setiap hari, karena Allah akan senantiasa membenarkan janji melalui penyertaan dan pemeliharaan Allah di dalam hidup kita. Teruslah berusaha, teruslah berlatih hingga kita mampu menemukan ibadah yang sejati di dalam Tuhan dan memiliki pembaharuan di dalam hidup kita. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus serta kasih setia Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus memberkati dan menyertai kamu sekalian hari ini, esok, dan sampai selama-lamanya. Amin.